Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Perkenalkan, saya Jimmy Ramdan Padilla. Di akun ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dinamika pembangunan desa. Nah, ketika bicara soal dinamika pembangunan desa, maka kita akan bicara tentang kelembagaan desanya, ataupun kita akan bicara tentang pembangunan fisik yang terjadi di desa, ataupun konsep-konsep program yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat desa, ataupun hal-hal penunjang lain yang terjadi di lapangan yang memang menyebabkan dinamika dalam pembangunan desa tersebut. Nah, kawan-kawan, dalam video kali ini sebagai video awal dari pembahasan dinamika pembangunan desa, saya menyajikan tulisan yang telah saya posting tadi siang terkait dengan urbanisasi. Kenapa saya memilih urbanisasi? Karena saya menganggap bahwa urbanisasi itu menjadi masalah yang vital di desa, yang mana semakin banyak orang ataupun semakin banyak masyarakat pedesaan yang berminat untuk pergi ke kota, untuk pindah, bukan pergi ya. Kalau pergi kan ada potensi untuk kembali kan. Yang pindah dan menetap selamanya di kota itu memang menjadi satu problem bagi pedesaan, karena memang semakin banyak masyarakat yang berpindah ke kota, maka semakin menipisnya ataupun semakin berkurangnya populasi masyarakat yang akan bisa diajak berpartisipasi dalam membangun pedesaan. Apalagi kalau kita punya harapan desa kita itu maju, maka perlu tingkat partisipasi yang luas dan juga sangat kolaboratif gitu antar masyarakatnya gitu. Nah, maka tema awal yang saya angkat itu berbicara tentang urbanisasi. Nah, ketika bicara soal urbanisasi, maka ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi terhadap urbanisasi tersebut. Yang telah saya sajikan tadi memang menunjukkan ada 3 faktor pendukung terhadap urbanisasi dan 1 faktor penghambat terhadap urbanisasi. Nah, kita bahas satu persatu, kawan-kawan. Pertama, faktor pendukung terhadap urbanisasi itu biasanya karena faktor internal dari diri orang tersebut ataupun diri orang yang akan melakukan urbanisasi. Biasanya faktor pendukung internal itu dipengaruhi oleh ambisi yang dia miliki ataupun oleh cita-cita yang dia miliki. Sehingga dengan cita-cita dan ambisi yang dia miliki, dia memiliki minat untuk melakukan perpindahan ke wilayah yang dianggap lebih mendukung kondisinya untuk ambisi ataupun cita-cita yang dia miliki. Begitu, kawan-kawan. Misalkan contoh, saya bercita-cita misalkan jadi pengusaha atau guru misalkan. Karena kondisi pedesaan yang memang tidak menunjang terhadap akses pendidikan ataupun akses permodalan untuk usaha ataupun akses jejaring untuk perkembangan usaha, maka saya menganggap saya tidak cocok nih di pedesaan, maka saya harus pergi nih ke perkotaan supaya akses relasi bisnis lebih luas ataupun akses pendidikan untuk saya jadi guru lebih mendukung misal. Maka dari itu saya akan pindah lah ke wilayah perkotaan gitu, kawan-kawan. Biasanya faktor pendukung secara internal itu dilatar belakangi oleh ambisi ataupun motivasi dan juga cita-cita yang dimiliki oleh orang tersebut, maka dia akan melakukan urbanisasi ke perkotaan. Nah, dan yang kedua, faktor pendukung terhadap urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan itu biasanya karena faktor yang didukung dari wilayah tempat awal dia tinggal. Nah, ini biasanya bersifat negatif ya, kawan-kawan. Nah, apa itu contohnya? Misalkan kalau kita pandang dari segi pandangan kondisi ekonomi misalkan. Biasanya hal yang menunjang terhadap urbanisasi itu biasanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim misalkan, sehingga masyarakat ataupun seseorang di pedesaan tersebut merasa saya tidak terus-terusan tidak dapat kerja nih, kalau terus-terusan di desa saya harus pergi lah ke kota misalkan, dan udah di kota menikmati kehidupan di kota, pendapatan meningkat dan juga punya istri langsung di kota, dan pada akhirnya nggak minat lagi nih pulang ke pedesaan. Nah, biasanya faktor pendukung secara pandangan dari segi ekonomi misalkan biasanya karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim dan juga pendapatan yang rendah misalkan, sehingga
menjadi satu acuan dan alasan untuk melakukan urbanisasi lah ke perkotaan, karena memang dinilai misalkan akses terhadap lapangan pekerjaan lebih luas gitu dibanding pedesaan, dan juga misalkan daya belinya lebih tinggi misalnya di perkotaan. Jadi ketika memang dia menciptakan ataupun melakukan bisnis, pendapatannya akan lebih tinggi gitu, sehingga dia berpatokan untuk melakukan urbanisasi lah ke perkotaan gitu kawan, ataupun pindah lah, kita katakan pindah ya, pindah lah ke perkotaan gitu kawan-kawan. Nah gitu kawan-kawan ketika dipandang secara ekonomi. Tapi kalau dipandang secara sosial misalkan urbanisasi itu biasanya dilatar belakangi karena akses pelayanan kesehatan misalkan kurang, ataupun akses terhadap teknologi pendidikannya yang tidak memuaskan misalkan, sehingga dia menganggap bahwa oh di kota kalau pendidikannya itu kualitas teknologinya lebih lengkap nih, udah aja lah saya pindah langsung menetap di kota aja lah supaya akses pendidikan dan teknologinya lebih bagus misalkan. Nah itu juga bisa dijadikan satu alasan yang memang menjadi latar belakang orang-orang pedesaan melakukan urbanisasi gitu ke kota. Ataupun kadang dari segi lingkungan misalkan, dari segi lingkungannya misalkan oh saya di pedesaan rumah saya terlalu jurang misalkan, sehingga saya takut longsor, ataupun saya misalkan pinggir pantai, kata BMKG mau tsunami misalkan, ya udahlah saya daripada terus-terusan saya tinggal di pedesaan yang dekat pantai ataupun dekat jurang misalkan, saya takut tsunami ataupun saya takut longsor misalkan, tidak bisa diprediksi, ya udahlah saya pindah aja ke perkotaan gitu, sehingga itu dijadikan landasan untuk melakukan urbanisasi gitu kawan-kawan. Nah itu faktor kedua ya kawan-kawan, salah satunya sebagai contohnya. Nah yang ketiga adalah faktor pendukung dari wilayah yang akan dia tuju. Nah itu biasanya bersifat positif ya kawan-kawan, jadi sangat dianggap sebagai alasan penunjang yang paling vital untuk seseorang melakukan urbanisasi. Nah apa itu? Contohnya misalkan faktor pendukung dari wilayah yang akan dituju itu ketika dipandang secara ekonomi misalkan akses terhadap pekerjaannya yang luas misalkan karena industrinya banyak, dan juga misalkan akses ketika mau tujuannya bisnis juga misalkan akses relasinya memang cukup luas, banyak orang-orang berduit misalkan, ataupun misalkan daya belinya tinggi misalkan, jadi dia beranggapan bahwa ketika melakukan bisnis pendapatannya akan tinggi misalkan. Nah biasanya faktor pendukung dari wilayah yang akan dituju itu biasanya menyajikan hal-hal yang positif seperti itu, sehingga masyarakat minatnya tertunjang untuk melakukan urbanisasi. Nah ketika dipandang secara sosialnya misalkan seperti akses kesehatannya yang banyak misalkan, kliniknya banyak, rumah sakitnya banyak, puskesmas juga banyak, sehingga orang tersebut bisa lebih gampang memilih mau kemana dia berobat gitu, nggak terlalu bingung kalau dia sakit, jadi dia memutuskan untuk urbanisasi karena pengen deket ke akses kesehatan misalkan, dan wilayah tempat dia yang akan dituju itu memfasilitasi kesediaannya ataupun ketersediaan akses kesehatannya, sehingga menunjang urbanisasi itu dilakukan gitu kawan-kawan. Nah ketika bicara soal urbanisasi dan faktor-faktornya, itulah kawan-kawan faktor pendukung dari terjadinya urbanisasi. Nah kenapa kawan-kawan saya memang membahas urbanisasi pada kesempatan kali ini, karena saya ingin mengajak pada kawan-kawan semua, silahkan kawan-kawan merantau sejauh-jauh mungkin, mau ke kota A mau ke kota B, silahkan cari gitu kawan-kawan kota-kota yang memang menurut kawan-kawan itu memenuhi kriteria yang kawan-kawan memiliki, baik itu kriteria secara finansial ataupun ekonominya, baik itu memenuhi kriteria dari bidang pendidikannya misalkan menurut teman-teman, silahkan. Tapi saya mengajak juga pada kawan-kawan, kenapa saya buat video ini dan membahas tentang urbanisasi gitu, saya mengajak pada kawan-kawan untuk menanamkan pada hati kawan-kawan semua untuk memegang teguh prinsip berpulanglah dan bakti ataupun berbaktilah pada desa
di mana kawan-kawan dilahirkan. Kenapa saya mengajak pada kawan-kawan seperti itu? Karena apa ya? Karena semakin tinggi kawan-kawan, semakin tinggi tingkat urbanisasi yang dilakukan masyarakat pedesaan, khususnya kaum muda gitu kawan-kawan, maka semakin minimnya populasi gitu kawan-kawan, populasi sumber daya manusia yang memang bisa diajak partisipasi dalam pembangunan desa. Nah kawan-kawan, kalau misalkan udah terlanjur udahlah saya udah pasti dan udah juga matang ini niat saya, udah mau pindah aja lah, udah netep jadi orang kota daripada harus pulang lagi ke kampung misalkan. Atau kawan-kawan udah punya prinsip kayak gitu, ya it's okay gitu kawan-kawan, gak apa-apa. Tapi kawan-kawan juga jangan banyak ngomong nantinya di masa depan kalau misalkan pedesaan ataupun tempat tinggal kawan-kawan gak ada kemajuan gitu kawan-kawan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang kalau misalkan kita berfokus pada government gitu, pada sistem ataupun pada pemerintah kawan-kawan, memang itu sudah menjadi kemajuan mereka untuk untuk mengembangkan ataupun untuk memajukan pedesaan gitu kawan-kawan, untuk bisa dikatakan berkembang dan maju. Tapi tapi kan dalam skema pembangunan desa ataupun dalam tujuan membangun desa dan juga memajukan desa, itu tentu kawan-kawan kita nggak bisa terus-terusan mengandalkan government saja kawan-kawan. Kita perlu berpartisipasi di dalamnya, baik itu berpartisipasi dalam aktivitasnya, baik itu kita berpartisipasi dalam pertukaran idenya, ataupun kita berpartisipasi dalam kritiknya misalkan. Kita tetap harus terlibat dalam partisipasi pembangunan desa itu kawan-kawan. Maka ketika kawan-kawan semua punya harapan pedesaan ataupun tempat tinggal kawan-kawan di desa maju, maka jangan pernah tinggalkan desa tersebut. Jangan pernah hilangkan dalam pikiran kawan-kawan untuk berpartisipasi di desa kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan misalkan sekarang lagi di kota, kawan-kawan sekarang lagi di luar negeri, bahkan kawan-kawan, tetaplah pegang teguh bahwa kawan-kawan ingin membangun desa dengan misalkan cara dari sekarang tanam hasil-hasil penghasilan kawan-kawan untuk menabung di desa, misalkan beli lahan, beli apa, dan ketika memang nanti kawan-kawan pulang, kawan-kawan bisa menciptakan satu bentuk usaha baru dan bisa mempekerjakan ataupun membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan gitu kawan-kawan. Pesannya saya sampaikan pada konten kali ini. Itulah alasan kenapa saya membahas tentang urbanisasi gitu kawan-kawan. Mohon maaf bila mana banyak kata yang salah, dan juga ini termasuk konten pertama saya di akun ini gitu kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Bila mana kawan-kawan ingin berdiskusi, silahkan saya buka forum diskusi di kolom komentar yang ada di bawah kawan-kawan. Terima kasih.